di bawahnya ini, yang number 5. Nah, ini dia secara gamblang dikasih tahu lengkap. Dulunya dia tinggal di sini, di New York. Sekarang dia di mana? Di London. Kalau ngomongin dulunya tinggal di New York pakai verb 2, kalau ngomongin sekarang tinggal di mananya pakai verb 1. Kalau dulunya itu kejadiannya itu di masa lalu, maka itu kita sebut dengan simple past. Kalau yang ini tinggal sekarang, maka kita pakainya simple present. Biasanya kalau sudah ngomongin tempat tinggal itu langsung fakta simple present, jarang continuous. Continuous itu hanya untuk kejadian yang apa ya, yang detail atau plan yang pasti terjadi di masa depan. Biasanya cuma itu dia. Jarang dipakai untuk ngomongin fakta tinggal di mana, kerja di mana, sekolah di mana. Pun memang ada yang pakai itu, tapi jarang aja sih. Tergantung orangnya. Biasanya pakai I work in eh, hospital atau I work as a housewife. Itu biasanya pakai simple present. Jadi, gimana sih, Miss, cara kita bisa nentuin dalam kalimat? Kita belajar pakai logika kita. Logik aja dulu. Oh, dia terjadinya di masa lalu nih, berarti yang sebelumnya verb 2. Terus sekarang aku mau ngomongin kejadian dikaitkan, direlate ke kejadian sekarang. Berarti kita ke verb 1. Aku mau ngomongin masa lalunya di masa lalu, apa kejadian di masa lalu, berarti aku mengasumsikan menggunakan verb 2. Nah, sekarang aku mau kaitkan di masa depan. Maka ya udah, kita ingat lagi apa nih tense yang pakai masa depan? Oh, dia pakai verb 1. Kita nggak mesti harus apa simple present atau dia simple continuous, tapi kita tahu kalau di past pasti dia pakai verb 2. Kalau dia di masa depan atau masa sekarang dia masih pakai verb 1. Ada pertanyaan? Any question, Rahma? Nggak ada, Mi. Oke, Berarti jadi ini nggak berpatok hmm, apa? Lanjut, nggak Rahma. berpatokan kayak I was dengan where. Boleh, boleh kok. Kalau misalnya kita mau, ini kan verb ya, I live in New York last year, I live in London. Patokannya itu, jangan, jangan, kalau misalnya Miss, biasanya orang cuma ngasih tahu, I went to school yesterday. Ya, ini yang sederhananya, supaya orang nggak bingung. Tapi nanti, ini kan udah bagian lebih kompleks ya. Nah, ini boleh dibawa ke dunia nyata, karena di dunia nyata kita pasti cekcok, apa sih? Bukan cekcok, nyerocos saja. Pasti panjang ceritanya. Nggak hanya ngomongin ngapain yesterday. Pasti nanti kita kalau gosip itu ngomonginnya sekarang lagi ngapain juga. And now I don't go to school. Atau I'm not going to school. Kan ngomongin now ya. I'm not going to school. Nah, kan dua kalimat jatuhnya. Kalau dipisah-pisah itu kan untuk sederhananya dulu. Tapi kalau sudah lengkap, nah ini dipakai fungsi 5 ini. Digabungkan. Yang verb 2 dikaitkan ke verb 1. Yang masa lalu dikaitkan ke masa depan. Oke? Simple present, simple continuous itu untuk tertata dulu. Sistematisnya itu Rahma tahu dulu fungsinya apa. Tapi nanti kalau Rahma udah terbiasa, Rahma bakal nggak begitu mikirin dia tuh pakai present atau continuous. Nah, tapi Rahma harus konsisten. Kalau Rahma ngomonginnya pakai simple present, maka gunakanlah rumus-rumus simple present. Nggak bisa Rahma bilang I am it now. Karena di sini Rahma pakai to be. Di sini Rahma pakai verb one. Ini kan nggak sesuai rumus. Harusnya kalau Rahma milih simple present, I eat. Kalau Rahma milih present continuous, I am eating. Ya udah, tergantung mana yang Rahma pilih untuk menjelaskan ke orang. Itu nanti kalau dalam konteks dunia nyata harus konsisten. Kalau present makainya di dalam kalimat itu ya pakai present. Nggak mesti satu kali, maksudnya nggak mesti semua kalimat harus pakai simple present. Setidaknya satu kalimat kan ada kalimat nih, koma, kalimat lagi, kalimat lagi. Nah, setidaknya setiap agreement itu ada.
Kalau yang pertama pakai I eat, yang kedua boleh pakai verb one lagi, verb one lagi. Atau mungkin ada cerita masalahnya verb two. Pokoknya di kalimat sebelum koma ini, usahakan dia agreementnya sama. Kalau I am it ini kan nggak sama satu kalimat. Subjeknya satu, verbnya satu, tapi rumus verbnya nggak pada pasangan ya, karena to be pasangannya pasti pakai ing. Kalau it berarti dia nggak pakai to be. Itu aja. Kalau udah terbiasa. Tapi kalau sementara masih belajar-belajar, satu kalimat aja dulu. Tapi ini nggak apa-apa sih, jadi pengetahuan Rahma aja. Oh, rupanya bisa ya digabungin verb 2 sama verb 1. Bisa, asalkan kalimatnya itu sudah selesai dulu. Ini kan sudah ada satu subjek, satu verb. Udah nih, satu pelaku, udah satu kejadian. Nah, kejadian barunya boleh pakai verb lain, tapi harus pastikan kalimat yang pertama ini sudah lengkap dulu subjek verbnya, baru buat kalimat baru. Nah, ini ya terserah mau dikaitkan ke masa sekarang atau di masa depan atau ke masa lalu lagi juga boleh. I live in New York. Ini I live in New York. Bisa kita buat kalimat lebih. Ini kan dua kalimat. Miss bisa buat gini. I live in New York. I live in New York. Then also live in Japan. And now, nah, Miss sepakat nih. I'm living in Malaysia. Nih. I live in New York, satu kalimat. And also live in Japan, satu kalimat juga. And now I am living in Malaysia, satu kalimat. Nah, ini beda, ini boleh. Asalkan sepakat dulu, oh di kalimat ini semuanya pakai rumus verb 2. Oke, udah benar. Subjeknya benar, verbnya benar. Ini sama pakai verb 2, subjeknya benar, verbnya juga benar. Oh, subjeknya nggak ada, Miss. Benar atau salah nih? Asalkan sudah tahu subjeknya ini siapa, masih berhubungan dengan yang I, dihilangkan pun nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ini ditambahkan lagi subjeknya di akhir, boleh juga. Tapi ingat rumusnya harus sesuai. Oh, I am. Berarti nanti kata kerjanya pakai yang in. Gitu. I live in New York dan I also live in Japan. Dulunya di New York, dulunya tinggal setelah di New York tinggal di Jepang, sekarang tinggal di Malaysia. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi, Rahma? Enggak ada, Miss. Oke. Nah, kita lihat tadi dikit yang di atas sebelum kita masuk ke rumusnya. Hmm, tadi apa bedanya sama yang lain? Sama kayak gini. Yang ini kan, oh dia nih nanya pendapat aku. Kalau pendapat, makanya simple present. Tapi kalau disuruh ceritain isi ceritanya, ini konteks nonton film. Konteks nonton film. Film itu kan kita asumsikan hmm, fiksi ya, walaupun nanti ada kayak dokumenter, tapi kan jatuhnya kita yang difilmkan itu nggak nyata. Dalam artian di film itu, konteksnya film itulah, film itu nggak nyata. Be- Dibuat karakternya palsu, walaupun dikaitkan dengan kejadian nyata yang pernah terjadi. Itu ke pengalaman orang, tapi karakternya nggak mungkin sama dengan orang, misalnya korban yang itu kan misalnya sudah almarhum, nggak mungkin pakai korban yang sama di film itu. Jadi kita asumsikan film itu imajinatif. Nah, terus kalau ada dua konteks, dia bilang gini, dia minta pendapat. Kalau dia minta pendapat tentang film itu, berarti secara umum. Misalnya kita ngomongin film kayak yang kemarin populer itu apa sih? Ehm, apa ya? What film was popular recently, Rahma? Ada nggak film yang di sana yang lagi populer? Movie gitu. Apa ya? Apa ya? Film Indo atau film luar? Oh, Final Destination deh. Do you know about that film? Yes. Oke, Final Destinations. Nah, terus Miss mau ngasih pertanyaan ke Rahma. Rahma, what do you think about Final Destinations? Nah, gimana Rahma jawabnya?
What do you think about Final Destination? The movie. The movie, the movie. What happened with the movie? The movie, Very. the movie is very. The movie. Many scare. Jump scare. Oh, the movie is full of jump scare. Oke, kita pakai apa? To be present. Sekarang, kalau Miss tanya ke Rahma, hmm, hmm, can you spoil me about the story? Tadi kan itu pendapatnya kan jump scare ya. Nah, kalau Miss minta dijelasin dikit spoilernya ceritanya lagi ngapain, 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 boleh nggak Rahma? Coba, gimana Rahma jawabnya? Can you spoil me about the story? The content, plotnya gimana? Ngapain aja, karakternya siapa? Mm. Hmm. Apa? Misalnya, there was a grandma, ya kan ada seorang nenek-nenek. There was, nah kita pakai apa? Past tense. Rahma tau nggak sih bahasa Inggris ada itu apa? Ada seorang anak. There There was, is a child. iya. Kalau ada seorang nenek di cerita itu, there was a grandma. Ini kita tahu bedanya. Ini verb 2, ini verb 1. Selesai. Ini penggunaan dunia nyata. Kalau nanyain opini, writing pakai simple present. Tapi kalau kita disuruh nyeritain ceritanya dalam film itu Frozen lah. Frozen imajinatif kan. Maka kita pakai alurnya pakai past tense. Kejadian yang terjadi di masa lalu ini bisa dua. Memang sudah terjadi, nggak lagi terjadi, atau mungkin besok diulang lagi. Cuma dijelaskan aja "Ah, kemarin ngapain, ya udah gini, belajar, istirahat, belajar tes, ujian, dapat hasil, gitu. Oke? Nah, kita coba Ya. sebelum itu kita review dikit perumusnya. Habis itu kita ke praktek. Karena waktunya juga udah larut, kita mau kejar dikit. Ehm, ini dulu. Ciri waktunya, time signalnya apa? Pagi ini, nah, this morning. Nah, this morning ini bisa dipakai di past tense, bisa dipakai di simple present, bisa dipakai di present continuous. Tergantung maksud kita apa. Kalau kita ngomong-ngomong, misalnya sekarang jam 9 malam. Nah, kan masih today ya, hari ini. Kita mau ngomongin tadi pagi ngapain? Berarti kita udah lewat itu paginya. Maka kita bilang, I went to market this morning. Misalnya kejadiannya itu ke marketnya jam 7 pagi. Kan udah lewat kan? Sekarang 9 malam. Terus kalau misalnya simple present, oh berarti kita ngomongin apa nih fakta? I want to go to cinema this morning. Misalnya jam 10. Faktanya jam 10 dia eh, ngomongin apa kegiatan yang akan dilakukan jam 10 itu. Atau periode, periode dalam kurun waktu hari ini. I am kan udah bakal pasti dilakukan. I am watching movie this morning. Bebas. Maksudnya hampir-hampir sama kok. Orang-orang paham. Yang penting tahu dulu yang satu ngomongin fakta, yang satu ngomongin pasti terjadi, satu lagi ngomongin kejadian sudah lewat beberapa jam lalu.
Ini last night tadi malam. Once itu pernah, tapi sekali, once. 2 days ago, lalu, when ketika, mm, kayak earlier di awal, sama dengan this morning, atau mungkin few minutes ago juga bisa. Di sini ada yang Rahma bingung nggak arti kosakatanya? Ini gimana, Miss? In 2001, in 2004, gitu. In summer, in July. Jadi asumsinya ini pasti misalnya sekarang 2025, mungkin bulan Julinya ini kalau di dalam past tense, bulan Juli tahun lalu, bulan Juli 2 tahun lalu, gitu. Atau kalau earlier gimana, Miss? I ate durian earlier. Saya tadi sebelum ke sini makan durian. Atau I eat soto. I ate soto earlier. Berarti sebelum ke sini saya makan soto dulu. Ada yang Rahma bingung penggunaan kalimatnya? Tadi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke rumus dikit. Nah ini yang tadi Miss bilang. Intinya kalau dia bentuknya positif, pakai verb 2. Nggak ada bedanya, Miss. Iya, antara si, he, it. Untungnya kalau dia kata kerja, simple past tense, are you, we, they, he, she, it, mereka sama. Nih, studied, 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 studied. Terus kalau misalnya did not, kembali ke bentuk verb 1. Did not study. Kalau dia question, pindahkan ke depan, kembali ke verb 1 juga. Kalau dia 5W1H, ingat, perhatikan, who studied English? Nah, ini nanya orang. Gak apa-apa pakai Inggrisnya. Karena biar tahu siapa yang belajar bahasa Inggris. Nah, when did they study English yesterday? Nah, ini bisa nih, Miss, kok ada waktunya? Mungkin asumsinya ini, apakah ini pagi, siang, malam. Selagi kamu bisa membela ataupun mengklarifikasi waktunya, boleh dipakai. What did she do yesterday? Nah, ini jangan dikasih tahu ngapainnya. Kita boleh bisa aja dia mancing, fished. Bisa aja dia cook, dan sebagainya. Coba, Rama ada pertanyaan nggak di rumusnya? Rumusnya sama kok dengan simple present kemarin, present continuous. Cuma yang present pakai do does kalau not-nya. Kalau yang eh, past, dia pakai did not. Kalau dia yang yes no question, do does-nya di awal. Kalau yang simple past, did-nya yang di awal. Kalau yang 5W question ya sama. Who studied English yesterday? Oke. Untuk who, jadi ada dua. Miss nggak ada subjeknya. Kan kita nanya subjeknya nih. Siapa yang belajar bahasa Inggris? Berarti kita nggak perlu kasih tahu subjeknya siapa. Nggak mungkin kita bilang who I studied English. Kan kita nanya siapa yang belajar. Maka kita nggak boleh masukkan I-nya. Makanya di sini nggak ada subjeknya. Gitu. Ada pertanyaan, Rama? Yes. Oke, kalau nggak ada kita coba latihan dikit di conversation. Habis itu, oke. Ini bisa nanti Rama buka sendiri filenya. Nah, ini yang bentuk eh, non verb tadi. Was were itu yang make was itu siapa aja? I, he, she. Yang make were, nih, you, we, they. Sama juga, beda dikit aja. Was not, were not. I wasn't happy yesterday. Aku nggak senang kemarin. They weren't happy yesterday. Mereka nggak senang kemarin. Was I happy today? Apakah saya bahagia hari ini? Yang ini question wordnya when was I a student? Kapan saya seorang siswa? 2 years ago misalnya. Di mana mereka 2 jam yang lalu? Where were they were 2 years ago? Jangan kasih tahu tempatnya kalau kita nanya tempatnya. Intinya pakai logika kita. Kalau kita nanya tempat, maka kita nggak tahu tempatnya. Jadi kita nggak boleh masukkan jawabannya di dalam soal.
Oke, coba nih. Role play. I want to be who? Rahma, you want to be what? Alice. Alice. Okay, Alice, Miss Bob. Okay, you can start your turn. What did you do last weekend, Bob? Okay, I stayed home and watched a movie. How about you? I went to the park with some friends. What movie did you watch? I watched an action movie. It was exciting. What did you have for lunch yesterday? I had pasta. It was really good. Did you do anything fun as a child? I used to play soccer with my friends. What about you? I love playing with dolls and going to my To my grand? Okay. going to travel home. To get to the. Yes, I got detention once for talking in class. What about you? I was child not doing my homework on. I had to stay after class. Iya, oke. Coba, detention ini artinya apa, Rahma? Detention. Saya mendapatkan Hukuman atau deten- teguran. detention. Mm-mm. Once. Coba bacanya once. Coba Rahma, once. One, Iya, one. once. Iya. Once ini artinya sekali. I once I once met Taylor Swift in her concert 2 years ago. Saya pernah sekali nonton Taylor Swift di konsernya 2 tahun yang lalu. Once. Terus kalau ini bacanya itu cough. Coba Rahma, cough. Ah, Iya, artinya aku pernah ketangkap nggak ngerjain PR sekali. And I had to, ini sama dengan have to, artinya harus. Tapi dia karena pas, have-nya berubah menjadi had. Dan aku harus tinggal di kelas sampai selesai. Sampai PR-nya selesai. Oke, cough itu ketangkap, detention itu hukuman, UAS itu sekali. Kita masuk ke pertanyaan tanya jawab. Hmm, Oke, dari Rahma dulu. Pilih dua, satu Miss, satu Rahma. Abis itu satu Rahma lagi, satu Miss lagi. Rahma dulu, coba yang mana? mhm. Did you read any news article or book yesterday? What were they about? Oke. Did you read any new article or book yesterday? Yes, I read. Jadi khusus read, verb satu, verb 2, verb 3-nya sama ya. Read, read, read. Ini memang namanya irregular sih yang kayak gini, harus dihafal. Yesterday I read about a killer from West Sumatra from the news. Itu. Sekarang Rahma, did you watch TV yesterday and what show did you watch? I, Kalau iya I bilang yes I did, kalau enggak no I did not. yes, I did. So what show did you watch? Yes, I did. I watch. I watch. I watch. I watch a movie. Oh yeah, I watch a movie. Oke,
Do you remember the title? Judul filmnya apa? Hmm, Hunter film. Hunters. Oh, dokumentari film atau memang fiction, Rahma? Kayak Action. oh, Action. action. Oh, oke. Oke, sekarang misalnya lagi. What time did you wake up yesterday? I woke up at Ayo, Bang. At 7 o'clock. 7 o'clock. Oke, satu lagi untuk Miss Rahma tanya. Did you cook dinner last night? What did you make? I did not cook dinner last night. I did not cook last night. I bought from outside. Saya beli dari luar. Oke, lanjut. I think your English getting better ya. Accentnya mulai bagus. Yang ini. Satu Miss, satu Rahma. Miss dulu deh. Hmm, oh, did you call anyone yesterday? And who did you talk to? No, I did not call anyone yesterday. Oke. Pertanyaan Rahma ke Miss. Did you buy anything yesterday? What did you buy? Oh, I bought meals yesterday. Fried rice, fried rice with uh, squid. Nasi goreng pakai cumi. Do you like nasi goreng pakai cumi? Do you like fried rice with squid? Squid? I do. Oh, you like to. Oke, good. Kita rekap ya. Udah selesai kan? Oh, ini udah tadi. Oke. Intinya apa, Rahma? What is simple past? Dia menceritakan apa? Kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya, masa lalu. Dia terbagi dalam bentuk dua. Ada yang kata kerja, ada yang non kata kerja. Yang non kata kerja dia pakai was sama were. Yang was itu hanya I, he, she, it. Yang were dia siapa? You, we, they. Nah, kalau verb itu dibagi ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Ini juga ada sih. Ini juga terbagi ketiga, bentuk positif, negatif, interrogatif. Kalau yang verb ini fokusnya subjek plus verb 2 plus objek. Ini ada did, negatifnya did not, kembali ke verb 1. Interrogatifnya did plus subjek plus verb 1 plus bla bla bla. Jawabnya yes I did atau yes bla 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 did atau no bla 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 did not. Nah, khusus untuk nih yang lain agreement, pastikan we sama they kalau dia ngomongin to be, mau itu to be-nya present atau to be-nya past, maka dia harus pakai S, aturan lebih dari aturan majemuk. Kalau dia present, saat ini kita adalah perawat. We are nurses. We-nya pakai S nurse-nya. Atau dulunya kita adalah seorang, kita, ya nggak apa-apa, kita adalah perawat. We were nurses. Nah, oke. Dipahami lagi. Hmm, Ada pertanyaan lagi, Rahma, sebelum kita tutup? Enggak, Miss. Oke. Thank you for today, Miss izin N ya. Have a nice Yeah, night. Oke. thank you, Miss. Welcome.